Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai tanggung jawab sosial. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berjumpa lagi pada mata kuliah esensi Al-Quran. Agar tidak terlalu lama, kita langsung saja mulai pada pembahasan terkait dengan tanggung jawab sosial. Mungkin sudah biasa kita mendengarnya, tetapi alangkah baiknya kita juga mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Kenapa di dalam mata kuliah esensi Al-Quran ini disajikan materi tentang tanggung jawab sosial? Yang menjadi tujuan dengan adanya materi ini tentu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan, mampu mempraktekkan, mampu juga memahami segala aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Dimulai dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial ini. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tetapi untuk materi kali ini saya mengambil ayat tentang tanggung jawab sosial, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Di sini saya mengambil 3 tafsiran. Yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, dan yang ketiganya yaitu tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam. Kita membahas yang tafsir pertama dulu, yaitu tafsir Jalalain. Dan belanjakanlah di jalan Allah, artinya menaati, seperti dalam berjihad dan lainnya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Maksud dari dirimu itu sedangkan sebagai tambahan ke dalam kebinasaan atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan sana untuk berjihad yang menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. Dan berbuat baiklah kamu misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, artinya akan diberi pahala terhadap mereka. Nah, yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Sehubungan dengan firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang artinya itu, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah yang berbunyi, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah infak. Nah, di sini juga meriwayatkan yaitu Abi Yazid bin Abi Habib. Ada seorang kaum muslim muhajirin dari Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga menggoyak-goyak mereka. Sedangkan bersama kami Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beberapa orang berkata, orang itu telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaannya sendiri. Abu Ayyub bertutur, kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menjadi sahabat Rasulullah. Bersama beliau kami mengalami beberapa peperangan. Dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami kaum Ansor berkumpul untuk mengumpulkan sukacita. Lalu kami katakan, sesungguhnya Allah telah memuliakan kita sebagai sahabat dan pembela Nabi, sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga.
harta, kekayaan, dan anak-anaknya. Peperangan pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga, kepada anak-anak kita, dan menetap bersama mereka. Maka turunlah ayat ini kepada kami, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi kebinasaan di sini itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang berkecukupan, yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengandung perintah berinfak di jalan Allah dalam berbagai segi amal yang dapat mendapatkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah dalam segi ketaatan, terutama membelanjakan dan menginfakkan harta kekayaan untuk berperang melawan musuh untuk memperkuat kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Selain itu, ayat ini memberitahukan juga bahwa meninggalkan infak bagi orang yang terbiasa yang selalu berinfak berarti kebinasaan dan kehancuran baginya. Nah, apabila ada orang yang telah berbiasa berinfak tetapi mereka meninggalkannya, maka bersiap-siaplah untuk kebinasaan dan kehancuran baginya. Selanjutnya, dia menyambung dengan perintah untuk berbuat baik yang merupakan tingkatan ketaatan tertinggi, sehingga Allah pun berfirman, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang ketiga, tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh An-Nasir As-Sa'idi. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu mengeluarkan harta di jalan menuju jalannya Allah, yakni setiap jalan kebaikan seperti bersedekah kepada si miskin, kerabat, atau memberikan nafkah kepada orang yang bertanggungan, yaitu atau orang yang membutuhkan gitu. Yang paling agung dan yang pertama yang termasuk kategori itu infak jihad fisabilillah. Sesungguhnya berinfak dalam hal itu merupakan jihad dengan harta juga wajib, sama seperti jihad dengan badan. Infak tersebut banyak sekali maslahatnya, seperti membantu memperkuat barisan kaum muslimin, melemahkan syirik dan para pelakunya, mendirikan dinullah dan memperkuatnya. Jadi jihad fisabilillah akan terrealisasi jadi jihad fisabilillah tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya infak. Sebab infak ibaratnya sebagai roh baginya yang menjadi atau tidak mungkin ada tanpanya gitu. Dengan tidak berinfak di jalan Allah itu artinya membatalkan jihad atau sama saja memperkuat musuh dan menjadikan persekongkolan mereka semakin menjadi-jadi. Baik, masuk saja kepada materi selanjutnya, yaitu hubungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dengan tema dan realitas sekarang. Jika dapat disimpulkan dengan Surat Al-Baqarah ayat 195 ini, tafsiran di atas yaitu mengenai infak. Infak adalah mengeluarkan zakat atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nazar, zakat, dan sebagainya. Infak sunnah diantaranya yaitu berinfak kepada fakir miskin sesama muslim, infak kepada bencana alam, dan sebagainya. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak terdapat dalam 8 ansop itu ya. Jika dihubungkan dengan tema dan realitas sekarang, ayat ini menjelaskan bahwa dengan berbagi dan memberi sebagian harta kita yang kita miliki kepada orang lain merupakan salah satu tanggung jawab sosial. Kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada Allah, dan kepada orang lain. Maka di sini ada hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Jika memiliki tanggung jawab untuk membersihkan harta kita, dan kita pun memiliki tanggung jawab untuk berbagi dengan orang lain, apalagi yang sangat membutuhkan. Dengan berinfak, kita bisa membantu orang yang sedang kesusahan tanpa mengenal waktu.
Karena infak tidak memiliki waktu tertentu dan batasan tertentu. Jadi waktunya bebas saja semaunya kita. Namun yang sering terjadi sekarang yaitu sebagian orang hanyalah yang terkadang menyadari bahwa berinfak itu penting dan bahkan merupakan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Nah, untuk realitas sekarang, jadi infak itu kita itu kurang menyadari bahwa infak itu penting dan termasuk tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Karena sebelum kita merasa bertanggung jawab kepada Allah yang menciptakan kita, kita harus terlebih dahulu memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, itu saja mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf atau apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.